Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Kangen. Halo Kak Els. Aduh, ya ampun aku kangen banget. Kenapa sedih Kak? Aduh, ini loh Dek, aku baru putus. Masih banyak kenangan yang ada di otak aku, di handphone aku, ya ampun. Ya sedih mulu Kak, yang lebih ganteng, yang lebih pintar banyak Kak. Dek, kamu gak ngerti deh, kayaknya kenangannya itu banyak banget loh. He said he love me, tapi tiba-tiba putus. Rasanya tuh aku gak berharga, tiba-tiba dia udah gak nganggep aku lagi. Aku nih kayak bukan siapa-siapa gitu, kayak gak ada yang sayang sama aku. Gini Kak, nggak ada yang ngurangin value Kakak di hadapan Tuhan. Aku jadi bijak nih Kak. Kita mending nyanyi bareng-bareng deh Kak. Aku mau nyanyiin satu lagu buat Kakak nih Kak. You think that you're lonely. It doesn't prove that you are alone. You think that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the word I say, I will always be by your side. You mean everything to me, that I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. I say I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fears about the future. I'm playing for the past, and I'll give everything. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. Ini ke Jenny. Kamu lagi latihan mau konser kah? Atau mau ikut ini apa? Lomba-lomba menyanyi nih? Enggak Kak. Kenapa mukamu sembah begitu, Dek? Iya Kak, aku baru putus sama pacar aku.
Yang kemarin datang ke kosan itu? Iya, jadi aku sedih banget. Aku galau, Kak. Cintaku, sayangku. Kau bersyukur saja. Berarti bukan dia orang yang tepat itu. Iya, Kak. Sabar ya. Duh, kasihan. Padahal kemarin-kemarin tuh baik-baik aja ya. Iya, Kak. Emang ya hubungan tuh kayak gitu. Tapi bersyukur. Itu artinya bukan dia itu jodohmu. Itu saja bagusnya. Betul gak tidak? Betul banget. Mendingan putus sekarang, Kak. Daripada putusnya makin lama, makin sayang kan makin sakit, Kak. Ih, pintar kali kau. Iya kan, aku kuliah. Tumben pintar kok deh. Aduh, luar biasa. Tapi kok Ade tuh memang dia punya kata-kata betul sih. Wah, Iya. Tuhan. Tapi tetap aja loh, Kak, aku tuh mikir usiaku yang sekarang tuh harusnya udah pacaran yang serius. Jadi, Kau umurnya berapa sih? ya udah usia 23, Kak. Saya kira Teman-teman aku 50 tuh udah ada tahun. yang nikah. Oh, teman-temanmu udah ada yang nikah. Ya, jadi tapi kalau kasusnya kayak gini buru-buru mau serius. Setiap pacaran putus lagi. Ya ampun. Kak. Sedih, Kak. Emang masalah banget, Kak. Sebenarnya memang bukan hal yang bermasalah ya sebenarnya. Aku ngerti kok kegalauannya Elsa bahwa dengan peran media dan sosial media otomatis banyak sekali faktor-faktor yang mendorong bahwa kita tuh sekarang melihat tuh pacaran, pernikahan itu goals tertinggi dalam hidup. Kalau belum dapat itu kayak macam aduh, kamu kurang deh, kamu belum jadi wanita seutuhnya dan segala macam. Padahal kan cari pasangan hidup kan bukan hal yang gampang ya. Justru ya, Dek, menurut kajian ya, Elsa, kalau dalam pacaran terus putus, bersyukur. Itu artinya Tuhan sedang menggeser kamu dari hal yang sebenarnya bukan pilihannya Tuhan. Wah. Karena yang namanya cinta sejati, namanya pernikahan, itu kan idenya Tuhan. Itu kan hal yang indah. Barang yang indah, kalaupun dijalani dengan orang yang salah, tetap aja tidak indah. Barang yang bagus, barang yang diberkati, perkara cinta itu indah. Tapi kalau dengan yang orang yang salah, salah juga, tidak ada senangnya, tidak ada happy-nya. Boro-boro minta diberkati, bakal saja setiap hari. Begitu. Tapi ini kan rasanya kayaknya teman-teman aku juga bakal ngebully aku deh. Gara-gara aku pacaran tuh putus terus. Ya nggak masalah sih menurutku. Mendingan kita itu daripada pacaran terus putus, terus pacaran lagi, terus putus lagi, terus pacaran lagi, putus lagi, pacaran putus lagi. Mendingan kita menunggu apa yang benar-benar menjadi yang terbaik dan yang menjadi jodohnya kita loh. Iya benar. Tapi Daripada nih, ibaratnya kayak piala toh. Dapat kasih piala bergilir, dapat lagi piala bergilir. Capek. Tercapek kok puas hati kah? Tinggal putus. Dapat bully. Ya udah mendingan kita single aja. Dan kita mengisi atau menambahkan hal-hal yang positif dalam hidupnya kita. Enak loh jadi single. Enak banget. Kamu bisa tuh explore hobi kamu. Kamu bisa traveling ke tempat yang belum pernah kamu pergi. Bisa lanjut sekolah kayak Kak Jenny. Kak Jenny akhirnya lanjut studi kan. Nambahin ilmu dan lain-lain. Karena pada akhirnya ya, sampai nanti waktunya Tuhan ngirimin pasangan hidupnya kita ke diri kita tuh udah siap, udah ready, udah berkualitas. Kan lebih enak gitu. Mendingan nunggu lama dapat yang bagus daripada putus nyambung, nangis lagi. Pilih yang mana? Ada yang mau ditanyain nggak? Berarti tujuan kita melanjang itu buat prepare hidup? Iya, itu adalah mempersiapkan diri kita sebenarnya. Dan itu juga caranya Tuhan untuk kita tuh lebih serius dulu melayani. Kita mengeksplor dulu nih, kita punya hobi seperti apa, kita punya kesukaan seperti apa. Hidup nih, kalau kau tidak nikah juga kau tidak mati, toh. Tapi salah nggak sih, Kak, kalau misalnya kita hidup tapi kita nggak menikah? Kalau untuk hal-hal seperti begitu ya, itu ada panggilan-panggilan khusus dan tidak semua orang tuh punya. Karena dalam Alkitab kan Tuhan sendiri bilang, tidak baik seorang manusia itu seorang diri. Kalaupun dia dipanggil untuk melajang seumur hidup ya, ada panggilan khususnya. Tidak semua orang. Beda ya, kalau kalian trauma terus nggak mau nikah. Itu beda banget. Tapi berarti kalau melajang gitu seumur hidup, kalau memang panggilan dari Tuhan ya berarti nggak salah ya, Kak? Kalau Tuhan memanggil dirimu untuk sesuatu, ia juga akan menguatkan dan memberikan kapasitas itu.
Tapi kalau memang tidak, jangan sekali-sekali bilang iya ya. Tapi Kak, kan kalau lihat sosial kita sekarang kan pacaran adalah tuntutan sosial gitu Kak. Gimana caranya biar kita bisa secure di dalam lajang kita gitu Kak? Makanya jangan pernah berpikir karena kita tuh putus nyambung atau kita tuh nggak pacaran terus nilai kita tuh turun. Lu bayangin uang 100.000 ya, ku buang, tetap aja kan harganya 100.000. Iya. Kuku recek-recek begini, tetap aja kan 100.000. Kalau dipakai belanja di mall, tetap aja kan bisa. Nilainya tidak berkurang. Sama seperti kita anak-anak Tuhan. Tuhan itu udah sayang kita banget, mencintai kita apa adanya. Terus kau mau-maunya dipatahin hatinya dengan orang yang setengah-setengah cinta kau, itu bagaimana Ade-ade nih logikanya dapat ya? Iya. Nah, gitu. Kak, bicara tentang panggilan khusus kayak tadi yang kakak bilang tuh, gimana sih Kak cara taunya kita mungkin dapat panggilan khusus itu untuk hidup melajang seumur hidup? Sebenarnya orang-orang yang punya panggilan untuk hidup melajang, mereka ini punya background pelayanan khusus juga. Macam misalnya kita punya teman-teman yang Katolik, ada profesi khusus yang memang meminta mereka untuk tidak menikah, dan memang itu hanya orang-orang tertentu. Tidak bisa kita ngomong karena kita putus nyambung terus kayaknya Tuhan mau kita melajang nih. Tidak. Semuanya kan tentang waktu gitu loh. Kita nih bukan nabi, kita nih rakyat jelata. Tidak ada tiba-tiba kau tidur langsung ada suara Jenny, besok jodohmu akan datang. Tidak. Semuanya kan butuh proses. Seperti itu sih. Jadi ada panggilan khusus dan dikuatkan dan diyakinkan. Kalau tidak ada hal tersebut, sabar. Dunia ini masih luas untuk dijajaki. Kalau udah waktunya, jodoh nggak bakal kemana, apalagi tertukar. Nggak akan. Kak, tadi kakak ngomong putus nyambung kan nyakitin tuh Kak. Emang itu rancangan Tuhan Kak? Sebenarnya bukan tentang rancangan Tuhan, tapi kita aja yang ngebet. Tapi sebenarnya itu tidak ada di dalam hatinya Tuhan, putus nyambung itu. Tuhan itu merencanakan cinta, kasih, pernikahan, itu semuanya indah. Tapi kalau rancangan Tuhan yang indah itu tidak kita terima atau kita mau cepat-cepat, kita yang sakit. Makanya itu jadi putus nyambung karena itu dia merasa kayak macam ada tuntutan sosial yang harus dibawa. Ada tuntutan sosial yang harus dini. Kau juga kalau pacaran, kalau bukan jodoh kau juga fix. Berapa bulan kemudian putus. Mau pacaran puluhan tahun, kalau bukan jodoh putus. Simple kan? Terus kalau kayak aku gini nih Kak, baru putus, apa yang harus aku lakuin supaya aku juga bisa memperbaiki nilai-nilai yang tadi kakak bilang kan, iya, Kak. mempersiapkan diri. Mungkin step by step nih gitu Kak. Step by stepnya sederhana ya. Kalau mau move on, kurangi investasi. Investasi. Kan biasanya kalau selesai putus nih, masih stalking kan? Iya Kak. Masih simpan kan itu gambar-gambarnya di foto dan kamera kau itu penuhin saja tuh storage-mu. Hapus, kurangi. Dan sibukkan diri di dalam komunitas. Bukan sembarang komunitas, tapi komunitas yang menguatkan kamu, membuat kamu bertumbuh dalam hal rohani. Ikut aktivitas-aktivitas sosial juga. Jadi pikiran kamu bukan 24 jam tentang aku masih rindu dia, kayak sinetron. Jadi kayak gitu, banyak hal sebenarnya yang bisa dieksplor. Misalnya nih, dulu aku pengen banget jet ski tapi nggak ada waktu. Pas putus bisa tuh pergi jalan-jalan main jet ski. Ternyata enak ya, main terus. Nah teman-teman tuh bisa eksplor loh barang-barang yang teman-teman sebelumnya belum bisa pakai atau belum bisa gunakan atau belum bisa dapetin. Mau les piano kek, atau mau terbang ke luar negeri kek, mau traveling, mau jadi blogger, vlogger, influencer juga bisa kan. Jadi ketika kita putus nih, akan penting banget untuk kita tuh berada di komunitas yang mendukung juga, komunitas yang buat kita bertumbuh. Dan itu dia, selalu penuhi diri kita dengan nilai-nilai plus, yaitu bakat minat, kita punya rohani juga. Dan apa ya, kalau aku tuh satu hal lagi ya, jangan terkungkung sama masa lalu. Ingat, Tuhan berdaulat dalam segala hal. Kalau Tuhan nggak mau, nggak bakal kejadian. Tapi kalau Tuhan mau, bakal kejadian. Wah, simpel gitu. Nah Kak, kalau waktu aku lagi jomblo nih Kak,
kenapa ya pikiran aku tuh pasti kayak aku mau cari pasangan gitu. Apakah itu pikiran yang salah gitu Kak? Sebenarnya mencari desire untuk mencari pasangan nih bukan cuma kita aja yang jomblo, tapi semua manusia juga pengen punya pasangan. Hanya itu, tidak semua orang tuh timelinenya sama. Tapi is that normal Kak perasaan itu? Is that normal? Of course, yes. Karena itu kan bentuk kebutuhan emosi manusia. Iya. Tinggal bagaimana kita tuh mengelolanya. Kalau kita mau cepat-cepat, nanti ya udah siapa yang datang kita terima aja. Padahal toksik dan segala macam kita yang rugi kan. Udah rugi waktu, pacaran nggak jadi, sudah ulang tahunnya dikasih kado segala macam, itu kan duit. Nih rugi sekali pokoknya itu namanya. Tapi Kak, bisa tahu nggak sih Kak ciri-cirinya kalau kita emang belum siap membangun hubungan tuh kayak gimana? Ciri-ciri kalau kita tuh belum siap menjalani hubungan. Ya benar. Pertama, kita tuh masih merasa bahwa kita itu merasa penuh ketika kita punya pasangan. Padahal seharusnya kita tuh merasa diri kita tuh udah komplit sebelum ketemu dengan pasangan kita. Karena ingat, sumber bahagiamu bukan di manusia, sumber bahagiamu di dalam Kristus. One day kalau Tuhan tarik pasanganmu, kau akan tetap berbahagia karena apa? Tuhan masih berdaulat. Seperti itu. Dan itu butuh proses. Tidak 3 hari, 2 hari, and then done, tidak. Tapi itu seumur hidup. Gitu. Emangnya apa sih yang Tuhan mau Kak kalau kita lagi jomblo itu? Banyak-banyaklah explore talentamu. Banyak-banyaklah untuk terjun dalam pelayanan. Melihat bahwa kira-kira talenta yang Tuhan kasih ke saya nih bisa saya sebarkan kemana sih? Pelayanan apa yang paling spesifik yang ternyata itu tuh menjadi kekuatannya saya. Bisa jadi titik kekuatan pelayananmu itu bisa juga jadi sumber penghasilanmu. Atau bisa jadi potensi-potensimu itu memberkati orang-orang di sekeliling kamu yang bahkan tidak pernah kamu prediksi. Gitu. Fokuslah untuk jadi berkat dulu. Fokuslah untuk mengembangkan diri dulu. Fokuslah untuk apa yang kita inginkan ke depan. Mengejar mimpi. Yang masalah jodoh itu nanti akan Tuhan atur. Karena perkara cinta, perkara jodoh itu rencananya Tuhan. Dan Tuhan gak mungkin ngasal-ngasalan kasih dong. Bener banget Kak. Kalau misalkan dia memutuskan buat jomblo nih Kak, tapi karena dia trauma pernah diputusin pacarnya, gitu, itu salah nggak sih Kak di mata Tuhan? Aku juga pernah punya beberapa teman yang awalnya tuh karena trauma ya, terus akhirnya tidak mau menikah. Sebenarnya itu merugikan kita sendiri. Merugikan? Yes, karena trauma sebenarnya akhirnya menutup kita menikmati berkat-berkat Tuhan yang lain. Kalau udah tahu nih kita trauma, cari pertolongan. Jangan malah membiarkan trauma ini menjadi tembok kita sehingga kita tidak mau nih menikmati berkat Tuhan di level yang berbeda. Rugi loh. Karena seperti di Alkitab kan, rancanganku adalah rancangan yang baik, mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Tapi kalau kita sudah pasang benteng trauma, lalu kita tidak mau untuk membereskan trauma tersebut, you cannot feel. Kamu nggak bisa tuh nerima hal itu. Gitu. Cara keluar dari trauma itu gimana Kak? Cari pertolongan. Beberapa orang butuh psikolog yang memang benar-benar profesional karena mungkin hampir diperkosa atau bisa jadi mereka juga pernah merasakan ternyata dikhianati dan lain-lain. Itu memberikan trauma untuk sebagai korban ya. Itu memberikan trauma. Rasa insecure, selalu tidak percaya dengan pasangan dan lain-lain. Bisa jadi itu karena luka-luka di masa lalu yang tidak dibereskan. Gitu. Makanya apalagi kita tuh anak milenial kan sekarang udah keren banget tuh. Aplikasi bisa, ketemu dokter bisa, kita punya teman-teman komsel gereja bisa. Bahkan nih di gereja udah pada melek nih tentang psikologis. Jadi belajar kenapa anak muda bisa gini. Kita tuh sangat terbantu dengan segala macam sumber, bahkan di YouTube itu gratis kan. Kita bisa akses juga kan. Nah, tinggal kita aja mau ngakses apa tidak, mau belajar apa tidak. Kita mau nggak? Kalau kita nggak mau dan kita cuma nyaman-nyaman di sisi itu, ya semuanya hanya agenda belaka. Kak, aku punya satu pertanyaan nih. Ada teman-teman aku yang memang saking takut dibulinya nggak punya pacar, akhirnya dia mulai cari pasangan tapi lewat aplikasi-aplikasi
yang sekarang lagi ramai nih Kak. Oh iya tuh, Kak. Aplikasi-aplikasi cari pasangan. Menurut Kakak tuh, pendapat Kakak itu gimana Kak tentang itu? Bisa jadi aplikasi-aplikasi tersebut mendatangkan orang yang kita suka. Tapi itu cuma berapa sekian persen sih. Kebanyakan orang di Indonesia, kita tuh sudah paham, misalnya aplikasi ini pasti dalamnya orang lebih banyak nyari teman bobo daripada teman hidup. Ada juga nih yang cuma untuk nyari untuk koneksi aja, tapi kita udah baper dan lain-lain. Makanya akan lebih baik ya, kita tuh beresin diri kita dan kita melakukan yang terbaik. Jodoh tuh nggak bakal ketukar. Jadi nggak usah terburu-buru gitu ya Kak? Yes, dan jodoh juga nggak bakal jodoh juga nggak bakal tiba-tiba hilang. Tuhan kan berdaulat. Kalau kita terlalu percaya dengan aplikasi, berarti kita nggak percaya dong Tuhan kita berdaulat dalam hidup kita. Berarti Kak, kalau jodoh itu nggak pernah tertukar, kita nggak bisa milih-milih jodoh dong Kak? Kita bisa mendoakan dan kita minta Tuhan juga untuk menuntun dan membantu kita, meyakinkan kita bahwa apakah dia ini jodoh kita apa tidak. Nentuinnya gimana Kak? Kalau nentuin itu selalu, kalau aku sih based on Bible ya. Iya. Orang yang jelas-jelas membuat kita tuh makin dekat sama Tuhan. Kalau interestmu misalnya di bidang politik, apakah dia besok bisa mendukung hal itu? Atau interestmu besok misalnya kamu pengen jadi CEO, secara finance dia kuat nggak untuk bisa support? Jangan-jangan kau maunya dengan cewek yang habisin duitmu, boro-boro mau jadi perusahaan. Yang ada nanti tuh kredit yang paling banyak itu dengan itu tagihan SP letter dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi semuanya tuh tidak pernah di luar kita, tapi selalu di dalam kita. Apa yang kita mau dan lain-lain, bawakan itu. Dan biarkanlah Tuhan juga bekerja dalam hal tersebut. Untuk membuka bahwa, oh ternyata saya tuh lebih suka pasangan seperti ini. Terus aja bawa dalam doa. Terus bawa dalam doa ya Kak. Dan selama jomblo kita memprepare diri ya Kak. Yes. Tapi kalau pasangan yang kita cari itu, maksudnya kita lagi ngarahin ke satu orang nih, tapi dia nggak prepare diri gimana Kak? Jadi kita doang yang prepare. Berarti apakah dia jodohmu? Tapi, iya benar. Karena ingat, perkara cinta, perkara pernikahan itu rencananya Tuhan. Dan selalu indah pada waktunya. Kalau belum, kamu harus bertanya dulu, itu nafsu saya atau keinginan Tuhan? Nah, itu. Nah Kak, sementara aku nunggu nih Kak, sebagai wanita yang berharga, bernilai di mata Tuhan, apa sih yang bisa aku lakukan Kak, sebagai wanita? Sebagai wanita, explore hal-hal yang menjadi kelebihanmu. Suka masak, belajar masak lebih banyak. Bila perlu, buka usaha. Kalau macam suka makeup, belajar makeup lebih dalam lagi. Bisa jadi itu jadi penghasilan kamu besok. Terus hal-hal lain lagi ya, explore hobi-hobimu. Bila perlu, kalau suka traveling, pergi ke tempat-tempat yang kamu pengen banget dari dulu mau pergi tapi nggak pernah pergi. Karena kamu masih punya waktu, masih belum harus izin-izin kan. Karena kalau udah pacaran, udah nikah, aku pergi dulu ya, mau kemana? Banyak tagihannya. Jadi mendingan explore sedari pucuk gitu. Daripada nanti kalau udah nikah, aduh aku nyesal ya, aku tuh belum traveling, aku menyesal, aku belum ini itu, ina-inu. Jadinya rempong. Gimana? Sampai di sini? Ngerti kan? Ngerti Kak. Ada lagi nggak Kak? yang mau ditanyain? Sudah? Sudah ya? Sudah. Kita bungkus ya? Bungkus. Oke. Nah, sahabat, kita sudah belajar hari ini pengetahuan mengenai apa yang Tuhan inginkan kita lakukan selama kita melajang. Baik menunggu pasangan yang Tuhan siapkan bagi kita, atau jika kita melajang karena itu memang rencana Allah buat kita. Sebenarnya ada banyak hal yang bisa dibahas lagi. Teman-teman, tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Juga nih, khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, teman-teman atau sahabat akan berkesempatan nih untuk mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup ini secara apa? Gratis. Saya ulangi, gratis. Di garis bawahi, gratis loh, gratis ini gratis.
Dan jangan lupa untuk download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis juga di iOS dan juga Android untuk membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan, Alkitab ini diperlengkapi juga dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik. Jadi kamu nggak usah rempong-rempong, insecure, takut kalau anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit. Karena Alkitab Raihlah Hidup ini bisa membantu. Sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Raihlah hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.